Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tour dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008 dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada baginda Rasulullah. Kita bertemu kembali dalam program Ngaji Hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mega Tour. Mudah-mudahan semua sahabat Mega Tour selalu sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan oleh Allah, selalu diperbanyak asbab-asbab kebaikannya, asbab-asbab kemuliaannya, dan asbab-asbab kesuksesan dunianya dan akhiratnya. Ngaji hikmah pada kali ini adalah kita akan membahas hikmah yang ketiga. Di dalam kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan Sawabikul Himam,
la takhriku aswarul aqdar. Sungguh keinginan manusia, usahanya yang kuat sekalipun tidak akan mampu mengubah atau mengganti ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hikmah yang ketiga ini adalah hikmah yang berbicara tentang takdir. Yaitu takdir apapun sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Kita meyakini semuanya sudah ditetapkan, namun kita berikhtiar sungguh-sungguh agar takdir yang Allah tetapkan adalah takdir yang paling baik, yang terbaik untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Beliau juga menyampaikan bahwa keyakinan kita kepada takdir itu tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Namun, usaha dan ikhtiar itu adalah bagian dari qada Allah, yaitu ketetapan dan ketentuan Allah. Baik takdir adalah ketetapan Allah, qada juga ketetapan Allah. Kita menginginkan mendapatkan ilmu, maka kita mendapatkan ilmu adalah sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ikhtiar kita untuk mendapatkan ilmu, membeli buku, mengikuti kajian bersama Mekatur, terus berguru dengan para ulama, para kiai, para guru, itu juga tetap termasuk qada Allah, ketentuan dan ketetapan Allah. Manusia berkewajiban ikhtiar, berusaha, beramal, bukan dalam rangka agar mendapatkan ketetapan Allah, tetapi dalam rangka agar Allah tetapkan yang terbaik, yang lebih baik. Tentu berbeda antara kita beramal agar kita mendapatkan sesuatu dengan kita beramal agar Allah memberikan takdir yang sangat baik, yang terbaik. Kalau kita beramal agar kita mendapatkan sesuatu, berarti kita menafikan takdir Allah. Namun kalau kita beramal sebagai sebab agar kita mendapatkan ketetapan takdir yang lebih baik, berarti kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah juga ingatkan di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah nasib satu kaum, nasib satu masyarakat, nasib kita, melainkan kita berusaha untuk mengubahnya. Mengubah dan usaha untuk mengubah itu adalah qada dari Allah. Hasil dari usaha, ikhtiar apapun itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya tidak mungkin tidak, melainkan pasti berada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hikmah yang ketiga ini sebetulnya yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita bergantung kepada Allah. Kita yakin dengan qada dan qadar Allah. Kemudian kita jalankan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kita maksimalkan usaha yang paripurna. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar semua yang kita jalankan pertama dicatat pahala. Yang kita usahakan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita. Allah mudahkan jalan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Yang ketiga, bahwa kalaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, berarti kita diminta meyakini itulah tetap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab menuju takdir adalah ikhtiar manusia, tapi sebab menuju takdir adalah qada Allah. Takdir Allah setelah kita berikhtiar, berusaha, juga sesuatu yang pasti terjadi pada kita semuanya. Itulah hikmah yang ketiga dari buku yang sangat agung yang bernama Kitab Al-Hikam yang dikarya oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan sahabat Mekatur, kita akan lanjutkan pada hikmah-hikmah berikutnya. Bisa dibayangkan ada 263 hikmah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Mekatur. Jangan lupa
like, komen, dan subscribe semua media sosial Mekatur. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan setelah yang satu ini insya Allah. Sahabat Mekatur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam bersama Mekatur. Hikmah yang akan kita bahas adalah hikmah yang keempat. Beliau sampaikan di dalam kitabnya Arih Nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Masya Allah. Makna dari ungkapan tersebut adalah istirahatkan dirimu, rehatkan dirimu dari keinginan mengatur dan mengusahakan sesuatu, karena yang dilakukan oleh Allah tidak akan mampu engkau lakukan. Makna dari hikmah yang keempat ini adalah bahwa kita jangan memaksakan diri untuk mencapai sesuatu kalau itu di luar dari kemampuan kita. Yaitu manusia siapapun dibatasi kemampuannya, dibatasi usahanya, dibatasi kehendaknya dan keinginannya. Sedangkan keinginan, kehendak, dan semua yang dilakukan oleh Allah tidak ada batasnya. Alasan dari beliau adalah karena sikap memaksakan, mengusahakan sungguh-sungguh agar tercapai sesuatu yang diinginkan saja dengan melupakan Allah, itu sikap yang bertentangan dengan sifat al-ubudiyah, penghambaan. Kita menghamba kepada Allah, maka kita menjalankan sebagaimana seorang hamba. Hamba tidak bisa menentukan, apalagi mengatur. Ya Allah, aku maunya ini. Ya Allah, aku maunya begini. Ya Allah, aku maunya ini dan itu. Itu karenanya tidak beradab seseorang kepada Allah. Kalau ia selalu mengatakan, jika aku tidak melakukan ini, tidak akan terjadi seperti ini. Kalau aku tidak begini, maka tidak terjadi seperti ini. Seolah-olah dia yang mengatur untuk dirinya, yang mengatur pula untuk orang lain.
Itulah makna dari hikmah yang keempat. Maka arih nafsaka, rehatkan dirimu. Artinya kita jalankan dengan ketenangan saja. Kita ikhtiar sungguh-sungguh, tapi dengan ketenangan. Kita usaha maksimal, tapi tetap dengan ketenangan. Karena cenderung kalau orang sudah menginginkan A dan ingin terjadi seperti keinginannya, ia melupakan Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Apa yang kalian inginkan, jika Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Karena keinginan kita semua berada di bawah keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap mengatur, menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginannya adalah berarti dia sudah tidak lagi meyakini apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan sesuatu dan terjadi seperti keinginannya dalam banyak hal, mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga semakin jauh dari Allah. Tapi beliau menginginkan sesuatu, namun jika tidak sesuai dengan keinginannya, tetap saja beliau yakin bahwa itu berarti keinginannya belum sepenuhnya keinginan Allah. Bagaimana dengan kita, sahabat Mekatur? Kita ingin anak kita demikian. Kita ingin untungnya sekian. Kita ingin setiap hari begini dan begitu. Ketika kita yang mengatur harus begini, harus begitu tentang hidup kita, tentang ketetapan Allah, maka kita sudah menjauh dari Allah. Yang mungkin kita jalankan sebagai hamba Allah adalah tetap beribadah, tetap menghamba kepada Allah, tetap bermunajat kepada Allah, tetap yakin dengan Allah, tetap bersabar karena Allah, tetap ikhlas karena Allah. Itulah yang dimaksud dari arih nafsaka minat tadbir. Jangan mengatur apa yang diatur oleh Allah. Jangan memaksakan semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena hasil akhirnya tidak ada yang mampu mengubah, tidak ada yang mampu memaksakan. Mungkin dalam ungkapan sederhana, ada orang yang menginginkan sehatnya sekarang. Berarti dia mengatur sehatnya. Ada yang menginginkan kayanya itu sekarang dalam waktu yang singkat. Berarti dia sudah mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah, memang kita berkeinginan harta, berkeinginan anak, berkeinginan bisa umroh bersama Mekatur, bisa haji bersama Mekatur, bisa banyak mendapatkan ilmu bersama media Mekatur. Keinginan-keinginan itu layak kita panjatkan kepada Allah, layak kita usahakan, kita ikhtiari. Namun manakala tidak tercapai, berarti ada hikmah di balik itu semuanya. Hikmah di antaranya adalah kita ingin direhatkan oleh Allah dari memaksakan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Maka hidupnya akan nyaman, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tulus, hidupnya akan ikhlas. Disitulah hikmah dari apa yang beliau sampaikan di dalam hikmah yang keempat dari 263 hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, bahasan ngaji hikmah adalah bahasan yang menuntut kesungguhan kita dalam memaknainya dan hati kita ikut memahami dengan sebaik-baiknya, karena hikmah adalah dalam rangka menjernihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Mudah-mudahan bersama Mekatur kita semakin dibersihkan oleh Allah, dijauhkan dari Allah, dari penyakit kotor, dari hati yang kotor, dari pikiran yang kotor, sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, hikmah akan Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Kita lanjutkan ngaji hikmah pada hikmah berikutnya di episode yang lain. Tetap like, comment, share, subscribe semua media sosial Mekatur Lizahroh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.